Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Silvawati Kalean. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Topik ini sangat penting bagi guru maupun calon guru karena alur tujuan pembelajaran membantu proses belajar menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan capai pembelajaran yang diharapkan. Melalui video ini, kita akan memahami pengertian alur tujuan pembelajaran, tujuan penyusunannya, prinsipnya, serta langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Di sini saya akan membahas tentang pengertian alur tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman tahu apa itu pengertian alur tujuan pembelajaran. Jadi pengertian alur tujuan pembelajaran atau ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk mencapai capaian pembelajaran dalam kurikulum. ATP membantu guru merancang proses belajar dari awal hingga akhir, sehingga materi dapat disampaikan secara bertahap dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam mata pelajaran PAI, jadi alur tujuan pembelajaran sangat penting karena materi yang diajarkan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, nilai keimanan, dan akhlak peserta didik. Jadi kita masuk pada poin kedua, yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetisi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase, maka jalur tujuan pembelajaran atau TP adalah rangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kemudian dengan demikian setelah merumuskan TP, langkah berikutnya dalam merencanakan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau TP. Pendidik dapat menggunakan ATP yang dapat diperoleh pendidik dengan yang pertama merancang sendiri berdasarkan CP, kedua mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, yang ketiga menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Kemudian bagi pendidik yang merancang ATP-nya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya disusun sebagai satu alur atau sequence yang berurutan secara sistematis dan logis dan awal hingga akhir fase. Atau ATP juga perlu disusun secara linier, satu arah dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari. Adapun poin ketiga, yaitu dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran perlu diperkembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas tingkatan dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan 2 untuk fase A. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Yang kelima, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase kecuali pendidikan khusus. Yang keenam, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misal matematika realistik. Yang ketujuh, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya, misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. 9. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran.
tidak tercabang, tidak meminta guru untuk memilih apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan alur perlu jelas sesuai pilihan keputusan penyusunan, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. Yang ke-10, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan strategi pembelajaran pedagogi. Iya, baik. Terima kasih. Saya Aldi Tutero akan melanjutkan materi mulai dari langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Jadi, langkah yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran. Guru perlu memahami kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pada fase ini pada fase tertentu dalam kurikulum. Ini berarti pembelajaran indikator. Ini berarti guru harus memahami tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, dan standar kompetensi yang ingin dicapai. Dengan memahami capaian pembelajaran, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan mengukur kemajuan peserta didik secara berkala ataupun secara akurat. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Terus teman-teman, kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, spesifik, dan dapat diukur dengan jelas. Jadi langkah yang kedua ini menuntut seorang pendidik untuk bagaimana ia mengukur atau merumuskan tujuan pembelajarannya secara berkala, sehingga guru dan peserta didik tahu apa yang ingin dicapai. Nah, sekurang-kurangnya peserta didik dapat menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh seorang pendidik dengan pecahan yang akurat, ya, sesuai dengan rumusan yang diberikan oleh seorang pendidik. Itu adalah contoh kecil dari langkah yang kedua ini. Terus teman-teman, kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu menyusun urutan tujuan pembelajaran dari yang paling sederhana, dari yang paling dasar menuju yang lebih kompleks atau yang lebih sulit. Ini membantu siswa memahami materi secara bertahap dan membangun fondasi yang kuat sebelum melanjut ke konsep yang lebih sulit. Nah, contoh kecil, seorang siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini adalah langkah awal ataupun langkah yang sangat mendasar. Terus langkah yang standar itu, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan itu. Nah, yang lebih kompleksnya adalah siswa dapat menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan itu. Itu adalah contoh kecil pada langkah ketiga ini, teman-teman. Terus kita masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat, adalah menyesuaikan dengan karakteristik peserta. Guru perlu mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang siswa agar pembelajaran lebih efektif. Contohnya, jika siswa memiliki kemampuan berbeda, guru bisa menggunakan metode pembelajaran diferensiasi, ya, diferensiasi. Nah, dan juga jika siswa berasal dari latar belakang budaya tertentu, guru bisa mengintegrasikan contoh relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu adalah materi yang saya lanjutkan. Terima kasih.